Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mbah Kajo, channel yang membahas seputaran warung sembako, saling sharing-sharing, berbagi pengalaman tentang seluk-beluk wirausaha warung sembako. Mudah-mudahan di sore hari ini, di saat hujan turun di wilayah Jakarta Selatan, kita masih dalam lindungannya, dimudahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan serta usahanya. Ini tadi saya baru saja berhenti di parkiran, baru nyampe. Saya baru belanja, ini belanja gas campur-campur lah. Tadi dari Jatinegara ya, kita belanja ke Jakarta Timur, Jatinegara, macam-macam yang kita beli. Ini baru nyampe, jadi sembari nunggu hujan reda dan kita turunin barang ya, iseng-iseng kita ngobrol ya. Lebih enak kayaknya diganti ya kameranya ya, kamera depan. Oke, sekarang kita mau ngomong apa ya, ngobrol-ngobrol apa ya yang bisa diobrolin sembari nunggu hujan reda. Oh ya, saya ingin ini ya, sedikit ngobrol di dalam menjalankan sebuah usaha, khususnya warung sembako. Kadangkala itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Biasanya kalau orang yang belum terjun akan selalu menganggap usaha ini dalam menjalankannya itu gampang, karena berapa yang kita dapat modalnya itu pasti kita menjual walaupun tipis tetap untung. Jadi beranggapan bahwasanya usaha sembako ini tidak akan mengalami kerugian ataupun kebangkrutan, karena berpikirnya biasanya kalau warung sembako ini barang yang dijual itu barang kering-kering ya, maksudnya tidak gampang busuk seperti sayuran. Jadi artinya 1-2 hari bahkan 1 minggu nggak paku pun masih bisa dijual karena tidak mengalami kerusakan. Jadi kecil kemungkinan untuk mengalami kerugian bahkan mengalami kebangkrutan. Menurut saya sih sebenarnya pemikiran itu tidak salah, karena memang kenyataannya memang begitu. Kita itu dapatnya mahal, pasti jualnya lebih mahal lagi. Kita dapatnya murah, ya kita jual murah. Artinya tetap mendapatkan untung walaupun seberapa besar atau kecilnya modal yang kita dapat. Tetapi menurut saya penyebab terbesar kegagalan usaha warung sembako itu bukan terletak penjualannya, segi penjualan barang itu untung ruginya, tetapi lebih ke manajemen atau tata cara pengelolaan uang yang kita peroleh sehari-hari. Contoh, kadang orang itu tidak menyadari bahwasannya uang yang didapat itu cuman sekian persen yang kita peroleh, atau bagian kita itu sekian persen yang menjadi keuntungan kita. Karena terus terang, kalau keuntungan warung sembako ini dengan warung penjual sayuran itu beda. Kalau penjual sayuran itu lebih gede, lebih besar keuntungannya, karena dia mengalami atau mendapat risiko barang rusak, barang busuk. Jadi mereka tidak akan berani jual harga
dengan keuntungan yang nipis, karena mereka mempunyai risiko kerugian yang terlalu besar. Jadi risiko barang busuk, risiko barang rusak, macam-macam lah. Karena pada dasarnya itu kan kalau sayuran itu 1 hari nggak laku itu sudah mengalami perubahan. Minimal perubahan itu warna yang mulanya hijau jadi kuning. Balik lagi yang ke masalah sembako tadi memang benar, kalau menurut saya itu nggak bakal mengalami kerugian secara sistem dagangnya, tetapi yang sering terjadi orang itu mengalami kegagalan karena manajemennya. Contohnya menyimpan barang atau membuat stok barang yang terlalu banyak, padahal barang tersebut tidak begitu cepat laku, cuman ini karena barang promo stoknya banyak. Akibatnya uang yang ada itu mandek di barang tersebut, jadi untuk memutarkan barang yang lain itu nggak kebagian. Alhasil nantinya akan terjadi kepincangan, stok barang yang ini habis tetapi yang satu lagi menumpuk, padahal kita tidak punya suntikan dana tambahan lagi. Itu salah satunya manajemen yang kurang bagus. Terus yang lebih parah, kadang-kadang kita tidak menyadarin persentase keuntungan yang kita peroleh. Jadi kadang-kadang itu uang yang kita dapat kita belikan atau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Apalagi sekarang ya, di zaman elektronik sekarang ini serba internet, berbekal HP satu saja kita sambil nongkrong atau sambil tiduran sudah bisa belanja. Asik, pesan belanjaan ini, pesan belanjaan itu tanpa kita sadarin. Yang kita gunakan itu tadi adalah uang penjualan kita yang notabene-nya di situ ada modal, ada keuntungan. Nah, hal ini kalau kita tidak sadarin keuntungan kita itu berapa, nah ini kita nanti terjebak oleh keasikan kita menggunakan uang yang tidak pada tempatnya. Itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang paling banyak banget menjadi penyebab kegagalan usaha kita, kegagalan dalam menjalankan usaha warung sembako. Jadi bagi sedulur dan khususnya saya sendiri ya, hal itu paling harus diperhatikan banget adalah manajemen keuangannya. Karena salah-salah, kalau kita salah menggunakannya akan menyebabkan kegagalan atau hal yang tidak diinginkan. Ya, sembari nunggu hujan ini ya lur ya. Mudah-mudahan sekilas info yang sedikit ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.